Oke, jadi sebelum videonya dimulai, aku saranin teman-teman untuk nonton Rewind Indonesia 2020 dulu ya. Supaya kalian tuh bisa paham apa yang pengen aku jelasin di video ini. Aku yakin kalian harusnya udah nonton sih. Jadi ya, selamat menikmati video aku. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Aku adalah koko online idaman kalian. Oke, aku tahu ini video super duper telat banget ya teman-teman. Rewind Indonesia udah rilis 2020 akhir kemarin, tapi aku baru bikin video tentang Rewindnya sekarang. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, kebetulan aku ini kan kuliah film ya teman-teman. Jadi aku mau membreakdown atau mengelupas sedikit Rewind Indonesia 2020 berdasarkan pengetahuan film yang aku pelajarin. Ditambah, Rewind Indonesia 2020 ini kan dibuat sama 5 YouTuber yang super kreatif kan teman-teman. Jadi aku yakin karya ini pasti dibuat penuh dengan kata kenapa ya. Kenapa harus begini tuh pasti ada dasarnya teman-teman. Dan itu terbukti dipraktekin semua di Rewind Indonesia 2020. Itulah kenapa aku tertarik untuk membreakdown instead of bikin reaction. Dan mungkin apa yang pengen aku bahas itu nggak detail sepenuhnya teman-teman, tapi ya aku akan coba. Ini menurut versi aku ya. Oke teman-teman, jadi video Rewind Indonesia 2020-nya sekarang udah ada di depan aku gitu kan. Dan aku nggak akan breakdown semuanya teman-teman ya, tapi aku akan coba jelaskan bagian yang aku tahu aja. Ya, jadi nggak usah pakai lama lagi teman-teman ya, fokuskan pikiran kalian dan konsentrasi gitu kan, karena aku yakin kalian bakal pusing banget abis ini. Oke, langsung aja kita mulai breakdownnya. Nah, jadi teman-teman, di bagian pertama ini kita dikasih lihat sebuah rumah gitu kan. Menurut aku ini simbol yang menggambarkan, yang mewakilkan 2020 banget sih. Kayak kita harus stay di rumah gitu kan. Jadi di bagian ini, si anak perempuan terjebak di satu ruangan yang sama ya teman-teman. Jadi ketika dia buka pintu, dia masuk ke ruangan yang sama. Dia buka pintu lagi, masuk ke ruangan yang sama lagi. Ini aku sebut sebagai looping door atau pintu berulang-ulang. Dan kalau misalkan teman-teman lihat tayangan yang di TV-TV itu kan kayak sesuatu yang viral, yang trending. Atau mungkin bisa jadi juga kayak sensasi atau drama gitu kan. Ya nggak semuanya negatif, mungkin ada yang positif juga. Tapi tayangan-tayangan seperti itu biasanya di-upload lagi ke YouTube teman-teman. Nah, karena masyarakat Indonesia sukanya yang begituan, akhirnya tayangan-tayangan TV itu masuk ke dalam trending tab YouTube sehingga menutupi karya-karya konten kreator yang lainnya. Terus anak kecil ini kesana kayak polos banget kan teman-teman, kayak nggak tahu apa-apa, mungkin baru pertama kali ke dunia YouTube gitu kan. Itulah kenapa anak kecil yang polos ini merasa kayak gue udah nonton semuanya. Habis nonton semua video di tahun 2020. Dan terus tiba-tiba Kanesi bilang, kamu yakin udah nonton semuanya? Udah nonton semuanya? Udah. Yakin? Karena Kanesi merasa si anak ini belum tahu apa-apa soal konten kreator di YouTube gitu loh. Makanya si Kanesi ini pengen kasih lihat kalau per-YouTubean Indonesia itu nggak seperti yang anak perempuan itu bayangkan. Nggak seperti yang anak perempuan itu nonton tepatnya. Dan tadi kan aku sempat bilang kalau anak kecil ini polos ya teman-teman. Nah, aku tahu dari mana, aku bisa menduga dari mana. Selain dari ekspresi, itu dari warna baju ya teman-teman. Hah, emang apa hubungannya warna baju sama polos kok? Dalam ilmu desain ya teman-teman, setiap warna itu punya artinya masing-masing. Nah, kalau si warna putih ini biasanya tuh diartikan sebagai sesuatu yang bersih, polos, tidak bernoda, suci, tidak bercela ya teman-teman. Nah, aku punya bukti ya teman-teman. Di sini aku ada beberapa film yang menggunakan contoh warna putih sebagai sesuatu yang polos. Yang pertama, ini ada film Alice in the Wonderland. Nah, kalau kalian perhatiin karakter yang sebelah kanan, itu namanya adalah White Queen ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton filmnya, kalian akan melihat karakter ini sebagai sesuatu yang polos, bersih, seakan-akan tuh kayak nggak punya dosa gitu loh. Nah, terus yang kedua ada film Big Hero 6 ya teman-teman. Aku yakin robot yang sebelah kanan ini familiar banget sih sama kalian. Namanya Baymax ya. Ini tuh robot diibaratkan sebagai anak kecil yang kayak belum mengenal pergaulan sama sekali. Jadi polos banget teman-teman. Itulah kenapa dia didesain dengan warna putih. Next ke bagian berikutnya teman-teman. Nah, di sini kameranya mulai maju ke depan, abis itu suasana mulai gelap, musik juga udah mulai berputar gitu kan. Terus ada lampu kerlap-kelip dari dalam rumah. Nah, terus di sini Ko Chandra sama Kanesi kayak ngajak masuk gitu loh teman-teman. Kalian tahu gak itu artinya apa? Sebenarnya dari pergerakan kamera yang maju kayak gitu teman-teman, kalau dalam istilah film itu namanya adalah track in. Track in itu jadi kayak kameranya yang maju ya, bukan videonya yang digedein. Nah, itu punya makna tersirat kalau kita sebagai penonton itu pengen dibawa masuk ke dalam teman-teman. Jadi kita tuh kayak diajak untuk merasakan pengalaman dari video Rewind Indonesia 2020 ini. Nah, di bagian Ko Chandra sama Kanesi ini juga kayak maju gitu kan teman-teman kameranya. Nah, itu karena ya itu seperti yang aku bilang tadi, kita pengen diajak masuk ke dalam videonya.
Kalian penasaran gak sih kenapa kreator gaming ditaruh di warna biru? Itu karena warna biru biasanya memiliki arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, masa depan, komunikatif, atau tentang kesedihan. Nah, aku tahu dari mana kalau warna biru itu menggambarkan teknologi, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah nonton film animasi yang judulnya Wreck-It Ralph 2, nah di sini mereka menggunakan warna yang dominan biru muda karena mereka tuh masuk ke dalam dunia yang modern ya, teman-teman. Sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Nah, berikutnya juga kalau misalkan teman-teman main Crash Bandicoot 4 atau mungkin pernah nontonin kreator gaming yang main Crash Bandicoot 4, di stage terakhirnya itu mereka kayak pergi ke masa depan gitu. Nah, warna yang digunakan tuh dominan biru muda semua, teman-teman. Nah, sekedar tahu aja kalau yang kesedihan itu contohnya ada di film The Umbrella Academy Season 2. Ya, pokoknya di bagian ini salah satu karakter itu kayak mengorbankan nyawanya gitu loh, teman-teman. Itu kan bagian sedih gitu kan. Kayak lu harus kehilangan saudara lu karena dia tuh mengorbankan nyawanya buat lu. Sebenarnya penggunaan warna biru untuk menggambarkan sesuatu yang sedih tuh banyak banget ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian nonton film-film terus ada bagian yang sedih, aku yakin biasanya dia akan menggunakan warna biru ya. Nah, kalau misalkan kalian nanya, "Kok terus kenapa harus ada lampu neon warna pink di tembok?" Nah, itu sebenarnya warna pink sama warna biru itu udah kayak common combination gitu loh, teman-teman. Udah jadi kombinasi yang umum banget di dunia perfilman gitu kan. Nah, ini contohnya nih, aku punya beberapa music video yang menggunakan warna biru sama warna pink. Nah, yang pertama di sini ada di NCE Kissing Strangers featuring Nicki Minaj. Terus ada Ariana Grande Side to Side featuring Nicki Minaj. Terus ada Jason Derulo Goodbye featuring Nicki Minaj juga. Nah, di sini mereka tuh menggunakan kombinasi warna biru sama warna pink untuk menggambarkan sesuatu yang keren, sesuatu yang cool, dan seksi secara bersamaan sih kayaknya. Oke, jadi ini kita masuk ke bagian warna pink ya, teman-teman. Mungkin kalian berpikir kayak, ya wajar aja lah pakai warna pink, kan isinya beauty vlogger semua. Ya sebenarnya nggak salah, tapi ada teorinya juga, teman-teman. Jadi biasanya warna pink itu biasa digunakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perempuan, cantikan, feminim, atau mungkin romance. Dan tapi jujur, aku tuh salut banget sama beauty vlogger yang ini deh, teman-teman. Yang cowok ini ya. Nggak tahu kenapa kayak salut aja, itu artinya dia bisa mendobrak stigma masyarakat kalau beauty vlogger tuh nggak harus cewek. Dan kalau misalkan teman-teman perhatiin, di sini ada kayak gerakan rambut gitu kan. Jadi kesana kayak nyambung gitu loh. Coba kalian perhatiin lagi deh. Nah, kalau dalam dunia film itu disebut sebagai morphing ya, teman-teman. Jadi morphing itu artinya adalah mengubah satu bentuk menjadi bentuk yang lain dengan menciptakan gerakan halus dari bentuk pertama ke bentuk berikutnya. Nah, bentuk yang diubah dari sini adalah rambut, teman-teman. By the way, rambut aku kan panjang, teman-teman. Aku juga bisa morphing loh. Kalian mau lihat gak? Postingannya dengan yang asli. Nah, contoh filmnya, teman-teman, judulnya High School Musical. Ini harusnya udah umum banget ya filmnya. Jadi di High School Musical ini ada salah satu karakter yang namanya Sharpay. Nah, dia itu semuanya harus serba pink, teman-teman. Bahkan di music video dia beberapa kali dress harus warna pink. Terus juga ruangan makeupnya warna pink. Bahkan lockernya sendiri, teman-teman, dikala semua karakter itu lockernya locker biasa, dia pakai locker warna pink. Kalian bisa nonton sendiri filmnya kalau nggak percaya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada warna kuning, terus ada kreator-kreator yang dance-dance gitu kan. Chef Arnold, JWS Bros, dan beberapa food vlogger lainnya. Jadi, warna kuning itu biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menyenangkan ya, teman-teman. Sesuatu yang memberikan semangat, fun, optimis, berkreasi. Nah, itu ada di warna kuning. Makanya ketika kita nonton bagian warna kuning ini, kesana kayak seru banget. Musiknya seru, terus juga ada dance-dance-nya gitu kan. Itu karena warna kuning memiliki arti fun, kesenangan. Dan di sini juga ada food vlogger gitu, seperti yang aku bilang tadi, kalau warna kuning juga memiliki arti berkreasi gitu kan. Masak-masak, review makanan, dan segala macem. Nah, contoh filmnya apa kok kalau misalkan warna kuning itu menggambarkan sesuatu yang fun? Oke, aku kasih lagi. Nah, kalau teman-teman udah nonton film Despicable Me, kalian tahu kan Minion yang kecil-kecil gitu, yang banana itu, tahu kan? Nah, itu kan mereka didesain warna kuning bukan karena ya udahlah pakai warna kuning aja, enggak, teman-teman. Ada teorinya. Karena warna kuning itu memiliki arti seperti yang tadi aku bilang. Makanya ketika kita nonton bagian Minion ini kayak kita ngeliat lucu aja gitu loh. Terus yang kedua, ini ada film Inside Out. Nah, kalau misalkan teman-teman udah nonton filmnya, si warna kuning ini pasti selalu membawa sesuatu dalam pola pikir yang menyenangkan. Kalau segala sesuatu tuh harus fun. Nah, makanya dia dikasih warna kuning. Nah, yang berikutnya kita dikasih suasana horor, teman-teman. Kalian pengen tahu suasana horornya dari mana? Dari warna merah sama warna hitam ya, teman-teman. Kalau kalian perhatiin, ini warna merah dominan. Terus
para kreatornya tuh pakai baju warna hitam semua. Nah, itu karena warna merah tuh memiliki arti sesuatu yang mencekam, menegangkan, bahaya, kekejaman, amarah, dan warna hitam itu memiliki arti sesuatu yang mistis, misterius, menyeramkan. Sebenarnya nggak cuma film horor doang sih teman-teman. Kalau film itu mungkin memberikan kesan yang menegangkan atau mungkin tokoh antagonisnya jahat banget gitu kan, biasa mungkin pakai warna merah sih. Di sini aku punya film yang judulnya Alice in the Wonderland, sama kayak film yang tadi gitu kan. Nah, karakter yang ini teman-teman, yang kepala hati ini, dia adalah kakaknya dari White Queen. Nah, dia ini karakter antagonis atau karakter yang bisa dikatakan jahat lah ya. Nah, kalau kalian perhatiin, dia menggunakan warna merah sama hitam kan teman-teman, dominan banget kan. Bahkan di istananya dia pun dia pakai warna merah sama hitam. Kayak dari sini aja kita bisa lihat kalau dia tuh salah satu tokoh yang menyeramkan gitu loh. Meskipun ini bukan film horor ya. Pokoknya kalian harus nonton semua film yang bakal aku jelasin di video kali ini, oke? Supaya aku tuh bisa ngebuktiin ke kalian kalau aku tuh nggak ngomong doang. Ini yang paling mencolok ya teman-teman. Kalau misalkan kalian perhatiin, di bagian horor ini kayak mereka tuh menggunakan angle kamera yang miring-miring gitu loh. Atau kalau dalam dunia film disebutnya sebagai diagonal angle. Cara pengambilan gambar yang diagonal. Nah, diagonal angle biasanya digunakan untuk memberikan kesan tidak seimbang ya teman-teman. Tidak seimbang, tidak nyaman gitu kan. Jadi kesannya penonton kayak, aduh gue nggak nyaman banget sih nonton angle yang miring-miring begini. Nah, itu biasa terjadi untuk menggambarkan sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang horor teman-teman. Oke, bagian berikutnya di sini ada warna orange ya teman-teman. Nah, kalian mau tahu gak sih kenapa para kreator di bagian warna orange ini mereka menggunakan hoodie berwarna merah? Oke, jadi perkenalkan teman-teman, dalam dunia desain khususnya di bagi warna ada yang namanya color wheel ya. Nah, biasanya color wheel ini digunakan sebagai dasar atau mungkin bisa dikatakan landasan ketika orang-orang pengen pilih warna teman-teman. Ketika filmmaker pengen nentuin warnanya apa atau mungkin desainer pengen nentuin warnanya apa, biasanya dari color wheel. Nah, kalian bisa lihat kan di sini mereka pakai background warna orange dan baju warna merah. Nah, kalau dalam teori warna, mereka ini menggunakan teknik pemilihan warna yang disebut sebagai analogus. Jadi analogus ini adalah teknik penggunaan warna dengan mengambil 3 warna yang bersebelahan ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat juga kan di sini mereka pakai warna merah, warna orange yang agak muda. Begitu juga dengan yang bagian berikutnya nih, yang snake ini. Dia ada warna hijau sama warna kuning kan teman-teman. Iya, mereka pakai analogus lagi. Jadi kayak mereka menggunakan warna kuning, warna hijau, dan warna hijau tua. Gitu teman-teman. Jadi warna itu ada teorinya juga. Satu, dua, tiga. Oke, jadi buat teman-teman yang belum nonton Rewind Indonesia, oke, jadi aku saranin buat teman-teman. Jadi aku tuh pengen sedikit membreakdown tuh apa ya? Jadi aku tuh pengen sedikit membreakdown, mengelupas atau menggeledah Rewind Indonesia 2020. Tapi apa yang aku share di video ini nggak sepenuhnya. Nah, makanya di sini Kanesi pengen nunjukin ke si anak kecilnya kalau makanya Kanesi ini pengen kasih lihat. Ini aku ngomong kayak gini bukan aku ngarang-ngarang ya teman-teman. Kalau misalkan kalian browsing di internet tentang arti warna, aku yakin juga yang keluar tuh kurang lebih akan sama seperti apa yang aku sebutin di video ini. Itu karena biasanya warna biru itu menggambar. Itu karena warna biru itu memiliki arti tersendiri ya teman-teman. Jadi biasanya warna pink itu memberikan sesuatu tentang. Jadi biasanya warna pink itu gitu teman-teman. Oke, udah paham sampai sini? Udah dong harusnya. Ini video terpintar yang pernah aku buat mungkin. Nggak tahu juga sih. Sah. 1, 2, 3. Sah. Keren banget rambut gue. No.